takut misalnya disingkirkan dari komunitas kita atau dari pekerjaan kita dimanapun itu. Tapi Tuhan mengatakan kita harus menjaga pikiran kita harus menjaga perkataan kita harus menjaga perbuatan kita agar kita sebagai orang Kristen justru tidak melakukan hal-hal yang mempermalukan Tuhan kita. Itu dikatakan hidup tanpa cacat dan celah. Bagaimana dan sampai kapan kita harus melakukan itu, hidup tanpa cacat dan celah? Sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Itu artinya kita harus tetap setia menunggu Dia, meskipun itu harus kita lakukan seumur hidup kita. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tuhan datang kembali berarti kesetiaan kita itu adalah bersifat maraton, bukan bersifat jangka pendek atau sementara atau kalau misalnya lari itu sprint yang pendek. Tapi kita itu harus menunggu Dia dengan setia, dalam hidup dengan setia di dalam Dia seumur hidup kita, sampai garis finish itu dinyatakan Tuhan bagi kita masing-masing. Dan dituntut sebagai orang Kristen, jadi orang Kristen bukan orang Kristen KTP, bukan orang Kristen musiman, tapi menjadi orang Kristen yang seperti yang sebelah tadi, menjadi manusia Allah yang hidup kudus dan konsisten. Bab 6 yang terakhir itu dikatakan adalah Allah adalah Allah di atas segala raja. Di sini Paulus mengatakan ketika Dia raja, Dia berkuasa di dalam hidup kita. Kalau Allah adalah raja, kita nggak boleh takut pada penguasa dunia apapun, karena Dia raja. Kalau Allah adalah Tuhan, jangan jadikan apapun di dunia ini menjadi Tuhan bagi kita, baik itu uang, kedudukan, jabatan, atau bahkan orang lain yang kita pertuankan. Tapi Dia jadi Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Di tangan Tuhan kita boleh dibentuknya menjadi anak-anak yang setia. Semua ada di dalam kendalinya. Dikatakan di situ raja segala raja. Jadi jangan tunduk kepada penguasa di dunia. Tunduklah kepada Allah, hiduplah dengan rasa hormat dan kudus. Karena itu Bapak Inak firman malam hari ini dikatakan mengajarkan kita bahwa keseluruhan hidup kita ini, mulai dari kita lahir sampai kita menutup mata, sebenarnya kehidupan kita ini adalah ibadah untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, bukan untuk kemasyhuran kita, tapi untuk memuliakan nama Tuhan, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam keluarga kita, baik di dalam pelayanan kita. Semuanya harus diarahkan untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah pertandingan dan perjalanan hidup iman kita. Amin.